Naura berjalan dengan santai menuju kamar hotel Kayla. Sesampai di depan pintu kamar Kayla, ia langsung mengetuk beberapa kali. Tak butuh waktu lama, pintu kamar langsung terbuka dengan Kayla yang tersenyum kepadanya. "Masuk, Ra. Cepat banget datangnya," ajak Kayla. Naura tidak menyangka sahabatnya itu datang dengan cepat setelah mengirim pesan akan main ke kamarnya. "Iya, aku lagi butuh teman cerita." Naura melangkah masuk mengikuti Kayla dari belakang. "Mau cerita malam pertama ya?" Kayla mulai menggoda Naura. "Ya, bukanlah," sanggah Naura dengan pipi yang sudah memerah. "Aku lagi nyari tempat honeymoon. Tapi bingung mau kemana, Kai," cerita Naura setelah duduk di pinggir kasur Kayla. "Cie, asyiknya jadi pengantin baru. Udah mau honeymoon aja nih," ujar Kayla, ikut merasakan kebahagiaan sahabatnya. Raut wajah bahagia yang berseri-seri terpancar dari wajah Naura. "Iya, aku bahagia sekali, Kai. Semoga kamu juga segera merasakan kebahagiaan yang sama ya," harap Naura kepada Kayla. "Semoga saja, Ra. Aku juga mengharapkan hal yang sama. Pokoknya aku ikut bahagia karena kamu sudah menemukan kebahagiaanmu. Dan aku berharap kamu akan selalu bahagia sepanjang usiamu," tanggap Kayla dengan harapan-harapan baik untuk Naura. Kayla ikut bahagia melihat sahabatnya itu bahagia. Dari dulu, Naura selalu hidup dalam keterbatasan dan tidak pernah hidup dalam kebahagiaan yang bebas seperti sekarang. Naura yang dahulu selalu menomorsatukan kebahagiaan ibunya di atas kebahagiaannya. Tapi sekarang, ia sudah bisa menikmati kebahagiaan untuk dirinya sendiri. "Kamu udah packing, Kai?" tanya Naura saat matanya menatap barang-barang Kayla yang sudah dibereskan. "Iyalah, Ra. Emang mau ngapain lagi lama-lama di sini?" jawab Kayla. Ia memang berencana kembali ke rumah sore hari, masih banyak jadwal pekerjaan yang menunggunya. "Yah, aku nggak ada teman dong di sini," keluh Naura, sedikit tak setuju jika sahabatnya itu memutuskan untuk pulang ke rumah. "Kan ada suamimu, Ra. Kamu bisa ditemani sepuasnya, hehe," kata Kayla diiringi gelak tawa. "Ra, cerita dong," lanjut Kayla. "Cerita apa, Kai?" tanya Naura, bingung cerita apa yang dimaksud Kayla. "Itu tuh, cerita malam pertama. Gimana rasanya?" tanya Kayla dengan ekspresi malu-malu karena penasaran. "Awalnya sakit, Kai, setelahnya enggak lagi. Malahan rasanya luar biasa," jawab Naura terus terang dengan ekspresi malu-malu. "Benarkah, Ra?" tanya Kayla sambil melihat Naura dengan seksama. "Makanya buruan nikah dan rasakan sendiri," kata Naura dengan tawa besar saat melihat ekspresi Kayla yang diam menyimak. "Kata-kata itu terus deh," cemberut Kayla ke arah Naura. "Hehehe, iya, maaf deh," tawa Naura sambil meminta maaf, membuat Kayla kembali tersenyum. Kedua sahabat itu kembali mengobrol dengan serius. Banyak hal yang membuat obrolan mereka tak ada habisnya. Tok, tok, tok. Suara ketukan di pintu kamar Kayla membuat kedua wanita itu berhenti mengobrol. Kayla segera berdiri untuk mengecek siapa yang datang. "Raymond dan Ares," gumam Kayla dalam hati, bertanya-tanya untuk apa kedua pria itu datang ke kamarnya. "Hai, Kayla. Naura mana?" tanya Raymond langsung menanyakan keberadaan istrinya saat pintu kamar terbuka. "Ada di dalam," jawab Kayla sambil menggerakkan kepalanya seakan menunjukkan keberadaan Naura. Tanpa basa-basi, Raymond langsung nyelonong masuk tanpa permen sedikit pun. Ia tidak sabar ingin segera berada di samping istri tercintanya. "Kamu ngapain?" tanya Kayla, kini giliran Ares yang disapa dengan mata fokus menatap wajah pria di hadapannya. "Aku mau nemenin Raymond ke sini," jawab Ares, mencari alasan yang tepat. "Ya udah, ayo masuk," ajak Kayla pada Ares. Ternyata tidak sia-sia ia memberikan usulan pada Raymond untuk menyusul Naura. Dengan begitu, ia bisa ikut bergabung dengan mereka, selain itu juga bisa bersama Kayla.
Sayang, ayo kembali ke kamar, bujuk Raymond pada Noura. Aku masih mau cerita sama Kayla, Mas, tolak Noura untuk kembali ke kamar mereka. Ya sudah, Mas temani di sini ya, kata Raymond sambil duduk di sofa yang ada di kamar Kayla. Ya, terserah Mas saja, tanggap Noura seadanya. Noura dan Kayla kembali bercerita sesama perempuan. Dari Noura yang bercerita tentang banyak hal sampai Kayla yang bercerita tentang pekerjaannya. Noura terus menyimak cerita sahabatnya dengan seksama. Sedangkan Raymond dan Ares juga mengobrol. Topik obrolan kedua pria itu kebanyakan seputar pekerjaan. Selebihnya tentang para sahabat mereka. Daripada ngobrol-ngobrol aja, gimana kalau kita nonton aja? Usul Ares kepada dua wanita yang mulai kehabisan bahan obrolan. Kayaknya seru juga, setuju Noura dengan usulan Ares. Aku ikut-ikut aja, tanggap Kayla. Oke, baiklah. Kalau begitu, ayo kita nonton, kata Ares dengan semangat. Kalian mau film apa? Tanya Ares saat semuanya sudah duduk mendekat di depan TV besar yang ada di kamar Kayla. Kamar Kayla termasuk kamar dengan tarif mahal per malam. Jadi, fasilitasnya juga cukup lengkap. TV besar yang ada di sana sudah tersambung dengan internet, sehingga mereka bisa memutar film yang mereka inginkan. Terserah saja, jawab Noura seadanya. Ia tidak punya ide film untuk itu. Aku mau film horor. Seru Kayla dengan lantang, membuat yang lain tercengang. Kamu yakin film horor? Tanya Ares untuk memastikan kembali. Iya, film horor. Kamu nggak takut, kan? Goda Kayla pada Ares. Iya, enggak lah. Oke, kita nonton film horor saja, kata Ares sambil mencari film yang akan diputar. Ares mulai menyetel film horor yang akan mereka tonton, lalu kembali duduk di samping Kayla. Sedangkan Raymond tentu saja duduk di samping istrinya. Ia tidak ikut bersuara memberikan ide untuk menonton, hanya mengikuti kemauan yang lain saja. Dengan menonton, mungkin bisa membuat mood istrinya kembali baik. Keempatnya mulai menyimak film yang sedang berputar. Mereka mulai merasakan ketegangan dengan adegan-adegan yang ada di dalam televisi. Sampai pada suatu adegan yang sangat mengerikan, "Ah!" Ares berteriak saat melihat adegan yang menakutkan itu. Ia memegang erat tangan Kayla yang ada di sampingnya sambil menutup kedua matanya. Hahaha. Suara tawa Raymond, Noura, dan Kayla pecah saat melihat reaksi Ares yang di luar dugaan. Raymond memang sudah tahu kalau Ares takut film horor, tapi malah sok-sokan di depan Kayla. Sedangkan Kayla tidak menyangka pria tangguh yang ada di sampingnya itu mudah sekali ketakutan hanya karena menonton film horor. Mendengar ia ditertawakan membuat Ares malu sampai ke ubun-ubun. Itu memang salahnya yang sok-sokan berani menonton film horor hanya karena film horor merupakan usulan dari Kayla. Mereka terus melanjutkan nonton dengan Ares yang berlindung pada Kayla. Di saat ada tayangan yang membuatnya takut, ia dengan sigap langsung berlindung di balik Kayla untuk menutup matanya. Kamu kenapa, sayang? Tanya Raymond, menatap Noura yang seperti kesakitan sambil memegang perutnya. Nggak tahu, Mas. Perut aku rasanya melilit, jawab Noura, memegang perutnya yang terasa sakit. Sakit? Mana yang sakit? Ayo kita ke rumah sakit. Kata Raymond mulai panik mendengar kata sakit dari mulut Noura. Nggak usah, Mas. Aku mau ke toilet dulu, kata Noura sambil berlalu ke dalam kamar mandi. Sayang, biar Mas bantu, ujar Raymond, berjalan menyusul Noura. Tapi orang yang ingin dibantu sudah menghilang masuk ke dalam kamar mandi, meninggalkannya di depan pintu kamar mandi menatap dengan cemas. Sayang, kamu nggak apa-apa? Tanya Raymond dari luar kamar mandi. Noura hanya diam, tidak menjawab. Sosok yang ditunggu akhirnya membuka pintu kamar mandi dengan wajah ditekuk. Ayo kita ke rumah sakit aja, usul Raymond kembali. Ia takut istrinya kenapa-napa. Nggak perlu, Mas. Aku nggak apa-apa kok, cuman, aku lagi datang bulan, bisik Noura pada Raymond.
Raymond ternganga mendengar perkataan Naura. Pantas aja moodnya jelek. Sedih banget nasib Ray Junior. Lagi pengen disayang-sayang, malah harus puasa, pikir Raymond dalam hati, merenungi nasibnya yang terasa malang. Kamu nggak apa-apa, Ra? Tanya Kayla. Iya, aman, Kai, jawab Naura sambil mengacungkan jempolnya pada Kayla, pertanda ia baik-baik saja. Ya udah, sayang, kita kembali ke kamar aja. Biar kamu bisa istirahat, ajak Raymond pada Naura. Ya udah, ayo, Mas, setuju Naura untuk kembali bersama suaminya. Kalian udah mau kembali? Tanya Kayla, menanggapi percakapan kedua suami istri itu. Iya, Kai. Aku kembali dulu ya. Nanti kamu pulangnya hati-hati ya, pesan Naura pada sahabatnya. Kamu tenang aja, Ra. Ada aku yang akan mengantarkannya pulang dengan selamat, sahut Ares. Kalian beneran mau kembali? Tapi filmnya kan belum selesai. Tanya Kayla, mencoba menahan Naura dan Raymond dengan alasan film. Kamu lanjutin aja nontonnya. Kan ada Ares yang nemenin kamu, jawab Raymond. Ia ingin segera membawa istrinya kembali ke kamar mereka. Ya udah deh, iakan Kayla dengan wajah cemberut. Kedua suami istri itu akhirnya pergi kembali ke kamar mereka, meninggalkan Kayla dan Ares yang kembali melanjutkan menonton film horor yang belum selesai. Ares sudah mulai duduk dengan tenang di samping Kayla. Ia mencoba menguatkan mentalnya untuk tidak takut pada tayangan horor yang ada di depannya. Saat tayangan mulai menegangkan, Ares semakin fokus, dan tiba-tiba, Kayla mengejutkan Ares, membuat pria itu kembali berteriak karena ulah Kayla. Hahaha, tawa Kayla pecah saat melihat reaksi Ares yang ketakutan. Kamu iya. Ares mulai menggelitik Kayla yang masih tertawa. Ia ingin membalas ulah Kayla padanya. Ampun, Res, hentikan. Ampun, mohon Kayla pada Ares untuk berhenti dengan tawa yang masih menggema. Ia merasa kegelian karena ulah Ares. Merasa puas, barulah Ares berhenti menggelitik Kayla. Tidak terasa, posisi keduanya sudah berdekatan tanpa menyisakan jarak yang berarti. Posisi Ares yang berada di atas Kayla membuat keduanya terpana sesaat. Keduanya saling bertatapan entah apa yang mereka pikirkan. Ares perlahan mulai mendekat ke arah Kayla, ia mengikuti nalurinya. Mata Kayla yang bersinar indah dan bibir tipis menggoda itu membuat Ares terpana. Ia mulai mendekat dan ting, ting. Suara notifikasi pesan masuk di handphone Kayla membuat keduanya sadar dan segera memperbaiki posisi mereka ke semula. Handphone kamu berbunyi, kata Ares sambil memperbaiki posisi duduknya. Iya, jawab Kayla dengan gugup. Ia segera meraih handphone yang ada di sampingnya. Aku kenapa sih? Kenapa bisa terlena begitu? Maki Kayla dalam hati karena hampir terlena dengan wajah rupawan Ares. Kayla mulai melihat isi pesan yang masuk ke dalam handphonenya. Satu pesan dari Liam membuatnya langsung membuka isi pesan itu. Aku harus kembali ke rumah, kata Kayla setelah membaca pesan dari manajernya. Harus sekarang? Tanya Ares. Iya. Kak Liam tadi bilang ia sudah dalam perjalanan ke rumah. Ada tawaran kontrak yang harus dibahas, jawab Kayla sambil membereskan barang-barangnya. Ya udah, aku antar ya, tawari Ares. Apa nggak masalah? Tanya Kayla untuk memastikan. Nggak masalah. Malahan aku yang senang bisa mengantar wanita yang aku suka, kata Ares dengan menatap serius ke arah Kayla. Ya sudah, ayo, dehem Kayla, menyadarkan Ares yang terus menatapnya. Iya, ayo. Tapi tunggu bentar ya. Aku ambil barangku dulu. Kamu tunggu di sini, aku nggak akan lama kok, kata Ares dan setengah berlari meninggalkan Kayla. Ia berlari menuju kamarnya untuk mengambil barang bawaan. Sedangkan Kayla memilih menunggu di luar kamarnya. Baru sebentar menunggu, orang yang ditunggu akhirnya kembali. Ayo, ajak Ares, menghampiri Kayla. Iya, ayo, jawab Kayla, mulai mengikuti langkah Ares.
berjalan mengikuti Ares menuju parkiran dan bergerak menuju rumah Kayla. Malam tadi, Raymond disibukkan dengan acara mengurus istrinya yang lagi datang bulan. Ia sibuk mengompres perut Noura menggunakan air hangat. Noura sibuk mengeluh sakit perut pada Raymond, tapi menolak diajak ke rumah sakit oleh suaminya. Ia baru tahu ternyata istrinya selalu sakit perut saat datang bulan. Dan ia juga baru tahu kalau wanita yang sedang datang bulan bisa berubah mood dalam seketika. Raymond mencoba memahami keadaan yang sedang ia hadapi agar bisa menjadi suami idaman bagi Noura. Pagi ini, Raymond kembali memesan sarapan untuk mereka berdua kepada petugas hotel. Tak menunggu lama, sarapan yang ia pesan sudah datang ke kamarnya. "Ayo, sayang, makan dulu rotinya," kata Raymond, memberikan roti yang ada di piring kepada Noura. Noura mengambil roti yang ada di tangan Raymond dan mulai memakan roti itu dengan pelan. "Kamu harus isi perut dulu biar bertenaga. Dan yang jelas biar perutmu nggak sakit lagi," lanjut Raymond sambil melihat Noura yang memakan rotinya dengan pelan. "Iya, Mas. Tapi sakit perutku nggak ada hubungannya dengan makan atau enggaknya, tapi berhubungan dengan tamu para wanita setiap bulannya. Lagian perut aku udah nggak sakit lagi kok, Mas. Biasanya memang sakit di hari pertama saja," jelas Noura sambil mengunyah roti. "Hari pertama? Emang ada berapa hari, sayang?" tanya Raymond, tidak menyangka datang bulan seorang perempuan bisa beberapa hari. "Kalau biasanya 7 hari, Mas," jawab Noura dengan enteng. "Waduh, 7 hari?" tanya Raymond, terkejut mendengar jawaban Noura. "Iya, Mas, 7 hari, yakin Noura pada suaminya. "Mati aku. Lama banget puasanya ini," kata Raymond dengan suara pelan yang sulit didengar oleh Noura. "Kamu ngomong apa, Mas?" tanya Noura, tidak terlalu mendengar perkataan suaminya. "Enggak, sayang. Ayo, kamu minum dulu susunya," kata Raymond, memberikan segelas susu kepada Noura untuk mengalihkan pembicaraan. "Terima kasih, Mas," ucap Noura, meneguk segelas susu hangat yang diberikan Raymond. "Oh ya, Mas, aku udah ada pilihan tempat honeymoon yang bagus dan romantis," kata Noura sambil menoleh ke arah Raymond. "Oh ya, kemana, sayang?" tanya Raymond, menanyakan tempat yang ingin dikunjungi istrinya. "Aku dapat ide dari pembaca setia kita, Mas. Katanya kalau mau honeymoon romantis, ke Paris aja. Atau gak ke Maldives, Mas. Tapi ada juga sih yang memberi usulan tempat wisata dalam negeri seperti Bali dan Labuan Bajo. Kalau menurut aku, semuanya usulannya bagus-bagus, Mas. Semuanya juga belum pernah aku kunjungi," cerita Noura kepada Raymond. "Jadi, kamu maunya kemana, sayang?" tanya Raymond kembali. "Kalau menurut aku, ke Paris atau Maldives aja, Mas. Kalau Bali sama Labuan Bajo bisa kita datangi kapanpun kita mau karena tempatnya nggak jauh," jelas Noura pada Raymond. "Karena itu ide dari pembaca setia kita, ya sudah, ayo kita pergi ke sana." Setuju Raymond untuk honeymoon ke tempat yang dipilihkan oleh pembaca setia mereka. "Beneran, Mas?" tanya Noura kembali dengan ekspresi bahagia. "Iya, sayang. Mau keliling dunia pun akan Mas turuti. Untuk istri Mas tercinta, apapun akan Mas berikan," jawab Raymond dengan kata-kata manis yang bisa membuat Noura meleleh. Mendengar perkataan Raymond itu membuat Noura sangat bahagia. Ia jadi nggak sabaran untuk berkunjung ke tempat romantis itu. Di dunia ini, pasangan romantis mana yang nggak tahu Paris? Ibu kota Perancis itu terkenal sebagai kota romantis di dunia. Begitu banyak tempat romantis di Paris yang bisa ia kunjungi nantinya. Yang paling terkenal adalah Menara Eiffel, suasana romantis di malam hari karena warna-warni lampu menara membuat suasana semakin syahdu. Dan yang paling ingin Noura kunjungi adalah Ponte des Arts atau Jembatan Gembok Cinta. Di sana, Noura ingin menuliskan namanya dan Raymond di gembok cinta agar hubungannya semakin awet.
Masih banyak lagi tempat romantis di Paris yang bisa Noura kunjungi selama di sana. Selain itu, Maldives juga merupakan pilihan yang bagus untuk tujuan honeymoon mereka. Maldives atau Maladewa merupakan negara yang terletak di benua Asia Selatan yang sudah terkenal karena keindahan alamnya. Keindahan alam Maldives tercermin dari kehidupan bawah lautnya yang dibalut latar belakang air jernih yang memukau. Selain itu, gugusan pulau, laut, serta cantiknya terumbu karang menjadi daya tarik tersendiri. Banyak resort mewah dan bagus yang menyuguhkan pemandangan alam yang memukau, yang bisa Noura dan Raymond pilih sebagai tempat tinggal selama honeymoon di sana. Membayangkannya saja membuat Noura jadi tidak sabar untuk ke sana. "Kapan kita berangkat, Mas?" tanya Noura pada Raymond. "Seminggu lagi aja, sayang. Mas menyelesaikan urusan kantor dulu, setelah itu baru kita berangkat," jawab Raymond, sengaja memperlambat keberangkatannya agar saat honeymoon nanti ia tidak perlu puasa lagi menahan godaan istri cantiknya. "Oh, Mas masih ada kerjaan yang harus diselesaikan ya?" "Ya sudah, kalau begitu aku ikut bantu urusan Mas di kantor ya," usul Noura. "Nggak perlu, sayang. Kamu istirahat aja di rumah. Kalau Mas boleh jujur, Mas ingin kamu di rumah saja," kata Raymond serius. "Nggak bisa gitu dong, Mas. Aku kan masih ingin bekerja dan berkarir," tolak Noura. "Ya sudah, kamu boleh kerja lagi. Tapi dengan satu syarat," kata Raymond, memberikan syarat pada istrinya. "Syarat apa, Mas?" tanya Noura, menatap Raymond dengan serius. "Kalau kamu hamil, Mas mau kamu berhenti kerja dan fokus pada anak kita," jelas Raymond. Noura terdiam, tampak berpikir dan menimbang-nimbang setiap perkataan Raymond. "Baik, aku setuju, Mas," setuju Noura pada persyaratan yang diberikan Raymond. Jika punya anak nanti, ia juga ingin merawat sendiri anaknya. "Oke, kalau begitu. Hari ini kita pulang ya. Mas sudah siapkan rumah untuk tempat tinggal kita," ajak Raymond. "Ayo, Mas. Aku juga bosan di kamar hotel terus," jawab Noura, kegirangan. Pasalnya, selama di hotel, ia merasa bosan dengan aktivitas yang itu-itu saja. "Jangan, Mas. Sekarang aja ya. Aku juga penasaran dengan rumah baru kita," ajak Noura untuk check out dari hotel lebih cepat. Oke. Mas ikuti apa maumu. Sekarang, ayo siap-siap," kata Raymond, tidak bisa menolak Noura sama sekali. "Asyik," seru Noura, mengecup pipi Raymond dengan cepat, lalu melonjak kegirangan seperti anak kecil yang bahagia karena permintaannya dituruti. Melihat reaksi istrinya itu membuat Raymond tersenyum tipis. Ia bahagia bisa membuat Noura bahagia. Dalam hati, ia bertekad akan selalu membuat senyum manis itu terus terukir di bibir ranum wanita itu. Kedua pasangan baru itu mulai bersiap dan membereskan barang-barang mereka. Mereka akan segera keluar dari hotel dan pergi ke rumah baru yang sudah disiapkan Raymond jauh hari sebelum pernikahannya berlangsung. Rumah itu salah satu kejutan yang akan ia berikan pada Noura. Segala surat-surat kepemilikan atas rumah itu sudah ia atasnamakan dengan nama Noura. Raymond berharap rumah dengan desain minimalis itu disukai oleh Noura. Rumah yang akan ia tinggali bersama istri dan anaknya kelak. Sebenarnya, Raymond punya apartemen mewah yang bisa ia tinggali bersama Noura. Tapi, mengingat untuk kedepannya jika Noura hamil dan punya anak, lebih bagus jika tinggal di rumah yang sudah ia siapkan itu. Rumah yang berada di kompleks perumahan elit itu tentu saja akan aman untuk istrinya dan untuk anaknya kelak. Terlebih lagi, lokasi rumah itu lebih dekat ke kantor dibandingkan apartemen mewah Raymond, sehingga lebih menghemat waktunya. "Mas, aku udah siap," kata Noura, mendekat ke tempat Raymond berada. "Kita berangkat sekarang?" tanya Raymond sambil mengelus rambut Noura yang sudah berdiri di sampingnya. "Iya, Mas. Tapi aku mau mampir dulu ke rumah ibu ya. Aku mau ambil barang-barang yang masih ada di sana,"
Mas, kata Noura, menoleh ke arah Raymond. Iya, nanti kita mampir ke rumah ibumu dulu, iya kan Raymond? Akhirnya, Noura dan Raymond check out juga dari hotel yang sudah mereka tinggali selama 2 malam. Kamar hotel yang menjadi saksi bisu betapa panasnya malam pertama mereka. Kamar hotel yang menjadi saksi bisu betapa panasnya malam pertama mereka. Kamar yang menjadi bukti cinta Raymond dan Noura yang begitu besar. Di kontrakan sementara Suryo, sepasang suami istri dengan raut wajah kusut dan suram sedang mengobrol. Banyak hal yang menimpa keluarga mereka saat ini. Dan kejadian yang menimpa Natasha yang paling membuat mereka terpuruk. "Pa, ayo buruan bantu anak kita," mohon Dewi pada suaminya untuk membantu Natasha agar bisa keluar dari penjara. "Iya, Mama, sabar dulu. Papa sudah ke rumah Noura, tapi belum bertemu dengannya. Rumah itu tampak kosong, tidak ada orang," jelas Suryo berdasarkan informasi yang diberikan Natasha tempo hari. "Papa cari di tempat lain juga, Pa, jangan di rumahnya saja," usul Dewi. "Sudah, Ma. Papa sudah datang ke kantor tempat Noura bekerja. Tapi ia juga nggak ada. Kata rekan kantornya, ia sudah beberapa hari nggak masuk," kata Suryo sambil menghisap rokok yang ada di tangannya. "Pokoknya, Papa harus usaha untuk mencari Noura dan minta dia untuk mencabut laporannya," tekan Dewi. "Iya, Ma. Papa akan usaha, Mama sabar dulu," tanggap Suryo dengan nada pelan. "Kasihan Natasha, Pa. Mama nggak tega melihat anak Natasha menderita seperti itu. Natasha anak Mama satu-satunya, Mama mohon sama Papa, bantu Natasha, Pa." Mohon Dewi kembali. "Iya, Ma. Papa paham apa yang Mama rasakan. Papa juga kasihan sama Natasha," jawab Suryo. "Hari ini Papa cari Noura lagi. Siapa tahu ia sudah pulang atau sudah masuk kantor lagi," lanjut Dewi. Iya, nanti Papa cari lagi, iya kan Suryo, menyanggupi permintaan istrinya.